Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Rahel senang sekali bisa beribadah lagi bersama-sama dengan kalian dari rumah masing-masing tentunya. Kak Rahel percaya hari ini Tuhan juga hadir dalam ibadah kali ini. Jadi yuk kita sama-sama mau sungguh-sungguh beribadah, kita mau bersemangat, mau memuji Tuhan, dan kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita mau semangat juga mau ikut aktivitas hari ini ya. Oke, sekarang kakak mau tanya bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau tepuk Yesus sama-sama. Oke, siap? Masih ingat tepuk Yesus? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Yesus, Yesus, yes, Yesus, yes, 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 yes. Oke, ternyata semuanya masih ingat, puji Tuhan. Oke, sekarang siapa yang sudah ingat ayat hafalan minggu lalu? Wow, udah banyak yang ingat. Kalau gitu sekarang kita sama-sama ucapkan ayat hafalan minggu lalu ya. Dari kitab Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. 7. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Oke, semuanya hebat-hebat nih. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian Oh Sukacitaku. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Oh sukacitaku, Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi
sukacita dari Tuhan, itu kekuatan kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Amin. Haleluya. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini kami bisa sama-sama beribadah kepada Engkau dari rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, berikan pada kami semangat, sukacita, dan kekuatan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oh iya, Kara mau tanya, ada yang masih ingat sekarang ini kita udah masuk bulan apa ya? Betul, bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember itu kita mau merayakan hari Natal, hari raya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kak Rahel juga nggak sabar nih menantikan hari raya Natal. Siapa yang nggak sabar? Wah, pasti semuanya nggak sabar nih. Penasaran kan ibadah Natal sekolah minggu untuk tahun ini bagaimana ya? Kalau gitu, ditunggu pemberitahuan selanjutnya. Sekarang kita menaikkan pujian di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Raja segala raja. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Raja telah datang, yo mari hati siapkan. Buanglah iri hati yang pernah kau rasakan. Mari sambut Raja damai. Natal ini kasih ramai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Yeay, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, adik-adik bahkan sangat baik buat kita. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa di Bethlehem Tuhan Yesus sudah lahir
berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus pertama kali diberikan kepada Maria oleh malaikat Gabriel. Nah, hari ini Kak Rahel juga mau lanjutin berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus yang diberitakan kepada nungguin ya. Kita akan lihat video berikut ini ya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini aku mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya aku bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Tuhan akan berikan aku hikmat supaya dan kekuatan juga supaya boleh tetap taat dan setia untuk melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan tadi semuanya diberkati ya. Amin. Nah, hari ini Karha mau tanya nih. Tadi di video itu ada siapa aja sih tokohnya? Yang pertama, Maria. Yang kedua, Yusuf. Ketiga, bayi Yesus. Keempat, para gembala. Betul. Kelima, malaikat. Jadi adik-adik sudah tahu ya siapa yang menerima berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Iya betul, para gembala. Adik-adik, para gembala ini mendapat keistimewaan loh adik-adik. Kenapa ya? Para gembala ini dipilih sama Tuhan buat terima berita sukacita tentang kelahiran Tuhan. Ada yang tahu kenapa? Yang pertama, para gembala ini bertanggung jawab. Di Alkitab dikatakan, kalau pada saat itu, di malam hari, mereka tetap bersama dengan kawanan ternak mereka. Mereka tetap menjaga ternak mereka itu dari serangan hewan-hewan buas ataupun pencuri. Yang kedua, para gembala itu punya semangat adik-adik buat Tuhan. Di Alkitab juga dikatakan kalau setelah menerima berita tentang kelahiran Tuhan dari malaikat, mereka langsung buru-buru datang ke kota Bethlehem untuk melihat bahwa bayi Tuhan Yesus itu sudah lahir. Dia dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, ternyata mereka membuktikan bahwa berita itu benar. Yang ketiga, para gembala itu mengucap syukur adik-adik kepada Tuhan karena seperti yang mereka sudah dengar, mereka sudah lihat, itu tuh cocok, sesuai, sama dengan apa yang dikasih tahu malaikat itu sama mereka. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang juga sudah diberikan keistimewaan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, kita juga mau sama-sama yuk bertanggung jawab. Dalam hal apa aja sih kita bertanggung jawabnya? Banyak adik-adik. Kalau di sekolah, adik-adik bisa bertanggung jawab dalam hal pelajaran. Saat Bapak Ibu Guru memberikan tugas sama adik-adik, adik-adik bertanggung jawab untuk melakukannya. Nah, kalau di rumah, adik-adik bisa bertanggung jawab untuk misalnya menjaga adik saat mama atau mama lagi memasak misalnya. Terus kalau misalnya adik-adik juga bisa bertanggung jawab saat papa mama meminta kalian untuk membereskan tempat tidur supaya rapi. Nah, kalau di gereja, kalian bisa bertanggung jawab dalam menghafal ayat. Terus, kalau misalnya diminta untuk membantu menjadi WL, menjadi pendoa, ataupun kolektan, kalian mau melakukannya, kalian bertanggung jawab kalau melakukannya. Lalu, sebagai anak-anak Tuhan itu kita juga harus mau bersemangat adik-adik buat Tuhan. Apalagi saat ini ibadahnya masih dari rumah ya. Yuk kita sama-sama bersemangat dalam hal saya menghafal ayat, terus semangat memuji Tuhan, semangat juga saat mendengarkan firman Tuhan, apalagi dalam aktivitas. Jangan lupa papa mamanya juga diajak sama-sama untuk semangat dalam ibadah ya. Terakhir, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bersyukur, wajib bersyukur dalam segala hal. Karena Tuhan Yesus itu sudah baik adik-adik. Buktinya nih, dia sudah datang ke dunia ini dengan berbaringnya, lahirnya di palungan, terbaringnya di palungan. Ada yang tahu gak sih palungan itu apa? Palungan itu adalah tempat menaruh makanan hewan adik-adik. Jadi Tuhan Yesus lahirnya dibaringkannya di situ, bukan di palungan, karena pada waktu itu penginapannya semuanya sudah pada penuh. Jadi Tuhan Yesus harus dibaringkannya di palungan, dibungkusnya sama kain lampin. Nah, Tuhan Yesus kan sudah menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita itu nggak masuk neraka adik-adik, tapi masuknya ke surga. Jadi ayo kita mau tunjukkan terima kasih kita, ucapan syukur kita buat Natal hari tahun ini ya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bangga Tuhan seperti para gembala yang juga boleh menerima berita sukacita. Kami percaya Engkau juga memberikan kami keistimewaan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami supaya kami keseharian kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau buka ayat hafalannya ya. Dari kitab Lukas 2. Kita buka sama-sama yuk. Lukas 2 ayat ke-20. Kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, itu dia ayat hafalan kita. Untuk aktivitasnya nanti kalian bisa kakak kirimkan via WhatsApp ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.